Ditafsirkan bermacam-macam ya oleh para ulama. Utlubul ilma walau bisin, itu ada yang memaknai bahwa yang dimaksud Cina adalah sekalipun itu jauh dari segi jarak. Yang kedua ada juga, nah kita tuh sering mendengar ada pepatah mencari ilmu itu sampai ke carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu kalau menurut Ning Ulya itu gimana? Apa kita bisa memaknai secara literal kalau Cina kan jauh, jadi kita nyari ilmunya harus sampai jauh, kayak Ning Ulya sampai ke Maroko gitu kan, segala negeri gitu. Kalau itu bukan pepatah, tapi itu hadis. Ya, jadi ditafsirkan bermacam-macam ya oleh para ulama. Utlubul ilma walau bisin, itu ada yang memaknai bahwa yang dimaksud Cina adalah sekalipun itu jauh dari segi jarak. Yang kedua ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah prediksinya Rasulullah bahwa Cina itu kelak akan menjadi kiblat keilmuan gitu. Karena memang diakui atau enggak, tiap kali olimpiade yang sering kali menempati posisi teratas sampai sekarang ini kan Cina ya. Yang sampai sekarang punya ranking yang begitu tinggi di ajang olimpiade itu biasanya itu Cina. Nah, ada yang memaknai demikian. Maksudnya ini adalah memang prediksinya Rasulullah gitu. Ketiga, ada juga yang memaknai bahwa menimba ilmu itu bukan berarti harus dari orang Islam. Maksudnya adalah kita nggak kemudian anti dengan ilmu pengetahuan yang itu timbul dari atau muncul digagas oleh orang-orang non muslim gitu. Artinya boleh-boleh saja kita menimba ilmu dari mereka gitu. Adapun yang nantinya akan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari atau jadi prinsip kita, itu adalah hal yang lain gitu. Tapi untuk menimba ilmunya sendiri nggak ada masalah gitu sebenarnya. Mau belajar kemanapun, jika itu memberikan manfaat untuk kita, jika itu memberikan impact yang positif buat kita, itu nggak ada masalah. Nah, mempunyai ilmu sendiri itu sebenarnya bisa membuka cakrawala kita untuk berpikir, dan itu benar. Bisa menjadikan kita pribadi yang bijaksana gitu. Enggak sedikit-sedikit nyalahin orang. Iya, benar. Kalau kata Gus Dur itu kan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Jadi dia semakin terbuka dengan perbedaan, nggak melulu nyalahin. Menyadari kalau perbedaan itu ya rahmat Tuhan gitu, bukan kehendak manusia itu sendiri gitu. Maksudnya ya itu sudah garis Tuhan gitu. Kalau misalnya manusia itu diciptakan berbeda-beda gitu sih. Terkadang kan orang itu mencari ilmu itu kan mempunyai berbagai tujuan. Ada yang mencari pengetahuan, terus mencari kerja. Tapi sebenarnya menurut Neng Ulya itu dalam mencari ilmu seharusnya tujuan kita itu apa sih? Mau nyari kerja atau ya udah belajar pokoknya gitu. Kalau saya pribadi sih yang jelas niat ilmu itu adalah pertama untuk pengembangan diri sendiri. Ya kalau kita mau bicara secara tauhid jelas lillahi ta'ala ya, tapi kayaknya terlalu klise kalau kita berbicara seperti itu. Karena Allah itu jelas, tapi kalau misalnya ada motif lain, ada motivasi lain seperti untuk pengembangan diri, terus kemudian untuk bekerja, kalau niatnya baik nggak ada masalah. Lagian juga bekerja itu kan untuk supaya kita bertahan hidup, supaya kita bisa menghidupi keluarga, supaya kita bisa memakmurkan bumi juga kan gitu bekerja. Artinya motif-motif lain itu nggak salah selama niat yang dimiliki itu baik untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat. Oke, nah sebenarnya orientasi mencari ilmu itu dan tujuan maupun niat itu sebenarnya selama niat kita itu baik, maka nggak apa-apa, sah-sah saja. Dan mencari ilmu itu kan di dalam ranah kerja pun
kita itu bisa dikategorikan belajar ya nih, belajar dengan belajar itu lingkungan bisa baru. benar belajar itu bisa dari mana aja, nggak melulu di bangku sekolah aja gitu. Bahkan kalau di bangku sekolah kita belajar secara teori aja, tapi secara prakteknya itu lebih ke di luar kelas sebenarnya. Makanya dulu saya masih ingat banget pesannya guruku sebelum saya berangkat ke Maroko adalah jangan terpaku dengan kegiatan yang diberikan oleh kampus. Tapi kamu juga harus mengeksplor lebih jauh kegiatan-kegiatan di luar kampus, karena justru yang memberikan dampak untuk kita mampu bersosialisasi, kita mau bermasyarakat, kita mampu menganalisa kondisi masyarakat itu adalah di luar kampus, seperti itu. Jadi dua-duanya itu penting dan harus balance ya, antara kita tetap harus memprioritaskan belajar di kelas, tapi juga tetap harus keluar gitu. Jadi nggak harus terpacu dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kelas itu sih. Itu berarti kita bisa mengartikan kalau sebetulnya memang belajar itu dari buayan sampai liang lahat itu seperti itu ya Neng. Belajar dengan lingkungan, belajar dengan masyarakat. Betul banget, belajar dengan masyarakat, belajar. Pokoknya saya tertarik banget dengan konsep yang diusung oleh Mbak Najla Shihab sih, bahwa semua dari kita ini adalah murid dan semua dari kita ini adalah guru. Kita memposisikan diri di hadapan orang lain, ini adalah murid dan orang lain mungkin ada yang memposisikan diri kita sebagai guru, dan artinya kita ini bisa jadi murid dan bisa jadi guru bagi semua orang itu. Jadi sama-sama subjek. Ya, sama-sama menjadi subjek aktif. Artinya nggak kemudian ini orang ini lebih muda dari saya nggak mau belajar dari dia. Ini orang ini nggak lebih populer dari saya nggak mau belajar sama dia. Bukan seperti itu. Tapi apa yang bisa kita ambil dari tiap-tiap orang, pelajarannya itu apa gitu. Berarti kalau dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kalau belajar itu harus dibarengi dengan rendah hati. Begitu nggak nih? Iya jelas. Karena kita nggak boleh kenyang dengan ilmu, kita harus ngerasa haus. Pintar gitu. Nah, orang yang haus ya itu tadi rendah hati gitu. Artinya jangan sampai kita merasa udahlah ini kayaknya udah cukup ilmu saya, nggak akan cukup. Karena ya kalau dalam Al-Quran wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sebenarnya yang ilmu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu cuman dikit banget nggak ada apa-apanya dengan ilmu Tuhan gitu. Dari mana kita mau kenyang? Harusnya kita nggak akan bisa kenyang gitu. Tapi bukan berarti nggak kenyang ini terus kemudian kita terobsesi untuk ini itu enggak ya, beda. Kalau misalnya untuk self improvement kita memang tetap harus haus, tetap harus nggak boleh puas untuk mencari ilmu. Tapi bukan berarti ini nggak bersyukur, kita tetap bersyukur, tapi kita tetap harus explore terus gitu. Nah berarti dalam kehidupan kita ini kita harus explore untuk memperbarui ilmu, karena kita nggak tahu ya nanti kedepannya bakalan ketemu dengan hal-hal baru. Meskipun kita udah tahu ya Neng, kalau mencari ilmu itu wajib untuk setiap orang, masih ada nih kalau misalkan perempuan mau sekolah sampai jenjang tinggi, sampai ke perguruan tinggi, pasti masih ada stigma negatif yang melekat. Nah sebetulnya Denggolia ini yang lagi proses doktoral, apa sih tantangan untuk perempuan yang sekolah sampai ke jenjang itu? Iya, yang pertama sebenarnya tadi udah benar ya, bahwa menuntut ilmu itu jelas ya hadisnya, ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu jelas banget. Artinya yang biasanya global ala kulli muslim atau gimana, itu disebutkan secara spesifik ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya mau laki-laki mau perempuan, ilmu itu nggak kenal jenis kelamin, iya kan? Ilmu itu nggak milih jenis kelamin gitu loh. Mau dia nemplok di laki-laki, mau dia nemplok di perempuan, asalkan kita mau nyari ya dia bakalan datang gitu loh, gitu maksudnya. Oke, sebelum kita akhiri ini dari Denggolia, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi mencari ilmu di luar sana? Ya, jadi yang penting itu adalah kemauan kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus mengintrospeksi diri kita, kekurangan kita ini apa. Jadi ketika kita
setelah punya kemauan, sekalipun nggak punya passion atau nggak punya kemampuan, tapi ketika kemauan kita kuat, itu nanti kedepannya pasti kita akan giat lah untuk meraih. Even ketika kamu akan menemukan kegagalan, ketika kamu menghadapi kegagalan dalam belajar, dalam apapun itu, terutama dalam belajar ya, nggak terus kemudian menyurutkan semangat kita untuk tidak meraih kesuksesan dalam belajar ya. Jadi apapun rintangan dan tantangannya itu harus dihadapi dengan legowo. Aku mau cerita sekali aja ya. Jadi dulu aku tuh pernah bener-bener putus asa ketika S2 kan. Ketika sedang tesis, sebelum sedang tesis itu kebetulan aku sakit gejala tipes sebelum. Jadi ketika sedang tesis itu benar-benar ngeblank antara belum siap, antara memang aku yang kurang matang, dan ya Allah benar-benar dipatah-patahin sama dosen, benar-benar patah, apapun kayak nggak ada nilainya gitu tesis saya. Setelah itu ya Allah down banget gitu, kayaknya udahlah abis ini kayaknya aku trauma gitu, maksudnya trauma kayak nggak mau sekolah lagi gitu, nggak mau sekolah lagi, apalagi setelah sidang itu cuma dikasih revisi 3 hari untuk menuju wisuda. Ketika memang kita menemukan kegagalan dalam mencari ilmu, itu adalah hal yang biasa. Justru kegagalan itu adalah satu tangga menuju kesuksesan. Apapun yang pernah kita alami, kegagalan apapun yang pernah kita alami, boleh kita ratapi, kita nangis, kita nikmati kegagalan itu, tapi jangan lama-lama. Setelah itu harus segera bangkit, sadar diri bahwa kita ini tugasnya ya memang belajar dan terus belajar dari keadaan, terus belajar dari keadaan. Oke, terima kasih Neng Ulia untuk segmen ini, semoga tetap bermanfaat dan sampai jumpa